Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuji Sastri Maiza. Pada kesempatan ini akan kembali menyampaikan atau membacakan hasil dari tugas individu untuk mata kuliah kepemimpinan dan organisasi pendidikan. Adapun materi pada hari ini adalah teori kepemimpinan Pancasila, teori kepemimpinan transformasional, teori kepemimpinan klasik, teori kepemimpinan kontingensi, dan teori kepemimpinan kontemporer. Yang pertama mengenai teori kepemimpinan Pancasila. Yang dimaksud dengan teori kepemimpinan Pancasila di sini adalah kepemimpinan yang mengacu pada sila-sila Pancasila dan memiliki jiwa Pancasila. Nah, artinya kepemimpinan ini tidak bertentangan dengan apa-apa yang tertera di dalam Pancasila, karena sebagaimana kita ketahui bahwa Pancasila merupakan dasar bagi negara. Jadi kepemimpinan Pancasila ini segala bentuk komitmennya, segala bentuk kebijakannya itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Nah, tentu saja ciri utama dari kepemimpinan Pancasila ini yaitu adalah humanis, spiritualis, terus nasionalis, demokratis, dan berkeadilan sosial. Artinya bahwa kepemimpinan Pancasila ini dalam setiap kebijakan atau pengambilan keputusannya, dalam segala bentuk tindakannya itu selalu mempertimbangkan apakah sesuai atau tidak dengan Pancasila itu tadi. Nah, yang kedua adalah teori kepemimpinan transformasional. Teori kepemimpinan transformasional ini sendiri adalah gaya kepemimpinan yang bertujuan untuk mengubah tim dan organisasi tempat pemimpin bekerja. Ada beberapa ciri dari teori kepemimpinan transformasional ini. Yang pertama adalah inovatif. Artinya pemimpin transformasional ini mampu mengidentifikasi peluang untuk perubahan dan membuat rencana untuk mencapainya. Artinya seorang pemimpin yang transformasional ini mampu melihat, mampu membaca peluang untuk memajukan organisasi yang dipimpinnya. Kemudian yang kedua adalah inspiratif. Inspiratif ini artinya mampu memberikan inspirasi bagi pengikutnya, bagi memberikan inspirasi bagi anggota, dan tentu saja untuk kepentingan bersama atau untuk mencapai tujuan dari kepemimpinan itu sendiri. Kemudian visioner. Visioner maksudnya di sini adalah pemimpin transformasional biasanya memiliki pandangan visioner. Selanjutnya adalah memfasilitasi. Pemimpin transformasional mampu memfasilitasi karyawan atau bawahannya untuk mengasah atau melatih skill yang diperlukan. Serta gaya kepemimpinan transformasional ini mampu memberikan umpan balik secara rutin untuk membantu karyawan atau anggotanya dalam pemahaman diri. Kemudian teori kepemimpinan transformasional ini juga memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap prestasi individu dan kelompok. Nah, kepemimpinan transformasional ini diyakini bisa mempengaruhi kinerja karyawan secara keseluruhan. Nah, bentuk gaya kepemimpinan transformasional ini sendiri menitik beratkan pada upaya menginspirasi, memotivasi, dan mengembangkan potensi maksimal dari setiap anggota tim. Berikutnya adalah teori kepemimpinan klasik. Nah, teori kepemimpinan klasik ini sendiri bisa kita katakan adalah teori kepemimpinan lama, di mana cirinya adalah kepemimpinan yang ditandai dengan sifat dominatif, direktif, dan otoritatif. Sifat-sifat tersebut muncul karena pemimpin dianggap sebagai satu-satunya otoritas yang
berhak untuk menentukan benar atau tidaknya suatu kebijakan, benar atau tidaknya suatu keputusan atau suatu tindakan. Adapun yang menjadi karakteristik kepemimpinan klasik yaitu yang pertama, pemimpin memberikan panduan yang jelas. Artinya hanya pemimpin yang bisa memberikan arahan. Sedangkan anggota yang dipimpin itu mengikuti saja, tinggal mengikuti saja gitu. Kemudian pemimpin membuat keputusan independen untuk yang terbaik bagi kelompok. Artinya keputusannya itu baik, dialah yang menentukan baik tidaknya keputusan ini untuk kelompok yang dipimpinnya. Kemudian pemimpin ini juga tidak meminta masukan dari bawahan. Artinya pendapat-pendapat atau masukan dari bawahan tidak menjadi faktor penting bagi pemimpin yang memakai kepemimpinan gaya klasik ini. Kemudian pemimpinlah yang menetapkan dan menerapkan kriteria prestasi untuk mencapai tujuan, serta pemimpin fokus pada kebutuhan organisasi. Jadi pemimpin klasik ini tidak terlalu memperhatikan kebutuhan anggota kelompoknya, tapi semata-mata memperhatikan tujuan dari organisasi tersebut. Nah, kepemimpinan klasik ini menjadikan bahwa pemimpin itu satu-satunya otoritas yang berhak dalam pengambilan keputusan. Kemudian teori kepemimpinan kontingensi. Nah, kepemimpinan kontingensi maksudnya di sini adalah bahwa pemimpin akan efektif jika gaya kepemimpinannya sesuai dengan situasi tertentu. Teori ini beranggapan bahwa perilaku pemimpin, pola perilaku pemimpin akan efektif dalam situasi yang berbeda. Artinya tidak bisa diterapkan sebuah pola perilaku pemimpin dalam mengambil keputusan atau kebijakan dalam situasi yang berbeda. Kemudian pemimpin harus mampu menilai tingkat kesiapan pengikutnya dan menyesuaikan gaya. Artinya pemimpin mempertimbangkan bagaimana kondisi dari anggota yang dipimpinnya. Jadi tidak bisa diberlakukan satu pola perilaku saja untuk mencapai tujuan dari organisasi ini, melainkan harus mempertimbangkan apakah ini cocok atau tidak dengan kesiapan anggota yang dipimpinnya. Kemudian teori ini berpendapat bahwa kepemimpinan adalah proses yang terdiri dari kemampuan pemimpin dalam memberikan pengaruhnya sesuai dengan situasi kelompok. Di sini artinya semakin pandai seorang pemimpin itu mengambil tindakan gitu, semakin artinya ini dipengaruhi oleh bagaimana perilaku pemimpin terhadap kelompoknya. Artinya pemimpin menyesuaikan dengan situasi dan kondisi anggota kelompoknya dalam mengambil keputusan dan kebijakan untuk mencapai dari tujuan dari organisasi tersebut. Mungkin hanya itu pembahasan untuk materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.